Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Aditya Mahendra dengan NIM 20050974033 dari kelas 2020 PTIA. Saya di sini akan memenuhi tugas jaringan komputer tentang routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan, lalu pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Untuk keuntungannya sendiri, routing statik mempunyai keuntungan yaitu meringankan kinerja prosesor router, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket, lalu routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Lalu routing statik juga mempunyai kerugiannya, yaitu administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Lalu hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil, dan administrasinya cukup rumit dibandingkan routing dinamis yang terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Untuk prakteknya sebagai berikut. Di sini saya menaruh router PT 3 buah, server PT 2 buah, dan PC 3 buah. Yang pertama kita men-setting IP dari PC pertama yaitu 192. Untuk IP address-nya kita isi 192.168.1.1. Subnet mask-nya 255.255.255.192 dengan default gateway 192.192.1.62. Lalu untuk PC 2 kita isi IP address-nya dengan 192.168.1.65 dan subnet mask 255.255.255.192 dengan default gateway 192.168.1.126. Lalu selanjutnya pada PC 3 kita mengisi IP address-nya dengan 192.168.1.253 dengan subnet mask 255.255.255.128 dan dengan default gateway 192.168.1.254. Selanjutnya kita akan men-setting routernya dari 3 router. Router yang pertama kita buka dahulu bagian fast Ethernet yang kosong. Lalu kita isi bagian IP address dengan 192.168.1.62 dengan subnet mask 255.255.255.192. Lalu selanjutnya kita berpindah bagian fast Ethernet 1 yang bagian bawahnya fast Ethernet kosong. Kita mengisi IP address-nya dengan 192.168.1.126 dengan subnet mask 255.255.255.192. Lalu kita juga mengisi bagian serial 2 dengan IP address 12.12.12.1 dan subnet mask 255.255.255.0. Lalu kita juga merubah bagian IP address di serial 3 dengan 13.13.13.1 dan subnet masknya masih sama seperti serial yang kedua. Lalu jangan lupa sebelumnya juga untuk bagian fast Ethernet dan bagian serialnya untuk dinyalakan bagian port status, kita klik on di sini. Lalu selanjutnya bagian router 2 dengan IP address bagian fast Ethernet yang kosong 192.168.1.254 dengan subnet mask 255.255.255.128
Di bagian router 2 kita tidak perlu mengisi bagian fast Ethernet satunya. Untuk serialnya, serial 2 kita isi IP address-nya dengan 12.12.12.2 dan subnet masknya masih sama seperti serial yang sebelumnya. Yang bagian serial 3 kita mengisi IP address-nya dengan 23.23.23.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Selanjutnya kita mengubah IP address bagian router yang ketiga. Fast internet kosong kita berubahnya memasukkan IP address-nya dengan 33.33.33.3 dan subnet mask 255.255.255. Lalu kita juga memasukkan bagian fast internet satunya bagian IP address dengan 43.43.43.3 dan subnet masknya 255.255.255.0. Bagian serialnya kita isi dengan 13.13.13.1 dan subnet masknya 255.255.255.0. Bagian serial 3 kita isi IP address-nya dengan 23.23.23.3 dan subnet masknya masih sama. Untuk server yang satu kita masukkan IP address dengan 33.33.33.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Default gateway 33.33.33.3. Lalu selanjutnya untuk server yang kedua kita ubah IP address-nya menjadi 43.43.43.1 dengan subnet mask yang masih sama dengan server 1 yaitu 255.255.255.0 dan default gateway 43.43.43.3. Baik, lalu untuk selanjutnya kita akan men-setting bagian statiknya ya dari setiap router. Yang pertama yaitu router yang satu. Klik bagian statik di bagian config juga. Kita isikan network dengan 33.33.33.0 lalu dengan mask 255.255.255.0 dan next hop 13.13.13.0. Lalu setelah itu kita klik bagian add. Baiklah, di sini sudah muncul untuk yang bagian yang pertama. Lalu yang kedua kita masukkan untuk bagian networknya saja yang kita ganti menjadi 43.43.43.0. Lalu kita klik add lagi. Di sini sudah muncul juga yang bagian yang kedua. Lalu selanjutnya yaitu yang ke bagian ketiga. Bagian networknya kita ganti menjadi 192.168.1.128 dengan mask kita ganti bagian 0 menjadi 128 dan next hop dari 13 menjadi 12.12.12.2 atau kita klik add lagi ya. Baik, di sini juga sudah muncul bagian 192.168-nya. Lalu setelah itu kita memasukkan router di bagian yang kedua. Lalu setelah kita mengedit bagian router yang pertama, lalu kita masukkan statik kepada router yang bagian kedua juga. Untuk yang pertama kita masukkan 33.33.33.0 dengan mask
255.255.255.0, lalu next stopnya 23.23.23.3, lalu kita klik add juga dan sudah muncul dari bagian yang pertama. Lalu statik yang kedua masih sama, kita hanya mengganti bagian networknya menjadi 43.43.43.0. Lalu kita add lagi. Nah, juga sudah muncul. Lalu untuk statik 2 yang bagian terakhir, kita masukkan 192.168.1.0 dengan mask 255.128. Oh maaf, 255.128. Lalu bagian next stepnya kita ganti menjadi 12.12.12.1, lalu kita add. Baik, sudah muncul juga bagian 192.168 nya. Setelah ini untuk router yang ketiga, bagian statik, lalu bagian network yang pertama, kita masukkan 192.168.1.0 dengan mask 255.255.255.128, dan next stopnya kita isi dengan 12.12.12.1. Kita klik add. Baik, sudah muncul. Lalu selanjutnya bagian networknya kita ganti menjadi 192.168.1.128. Untuk masknya masih sama. Lalu bagian next stopnya kita ganti menjadi 23.23.23.2. Lalu kita klik add. Nah, begitu sudah muncul juga bagian statik yang kedua. Lalu apabila sudah selesai, maka kita simulation. Lalu kita klik bagian edit filter. Lalu hanya centang bagian ICMP-nya. Kita langsung saja pencet X, lalu klik play.